saatnya kita mengimplementasikan out service yang sudah dibuat melalui CLI. Di dalam out service ini ada function login yang nantinya function itu dipakai ke dalam controller. Jadi silakan buat function namanya login. Dia menerima sebuah data parameter berupa request, katakanlah namanya TDO. Terus jangan lupa kita referensikan data interface-nya. Jadi di dalam folder out ada folder DTO, buat sebuah file namanya out.dto.ts. Dia hanya sebuah kelas yang mendefinisikan data inputannya. Salah satunya ada email dan password. Tipe datanya adalah string. Sekaligus diberikan sebuah validasi is email, artinya inputannya harus berisi alamat email yang valid. Jadi pastikan inputannya harus sesuai dengan kelas interface-nya. Ini kita referensikan import dari folder DTO, ambil filenya. Fungsinya tentu bertipe asinkronus. Nah, di dalam function ini secara tidak langsung user service akan kita gunakan untuk proses data user. Berarti seperti biasa ada function construct yang mendeklarasikan sebuah user service di nama alias yang bentuk propertinya adalah private. Kita referensikan ke user service, lalu diimport service usernya. Dari sinilah kita bisa menjalankan sebuah query namanya find by email. Jadi nulisnya this user service dot find by email, yang mana untuk mencari dan mengambil data user berdasarkan email. Tentu emailnya berasal dari inputan DTO, nulisnya dto.email, simpan sebagai data user, jalankan metode await-nya. Habis itu kita cek apakah usernya valid atau tidak. Kalau valid, tinggal return user. Atau bisa juga kita tulis result, tapi di atasnya kalian boleh tulis const kurung kurawal password, titik-titik result. Kata kunci itu berasal dari data user. Jadi ambil kata kunci password, terus semua properti selain password diambil dan disimpan ke dalam variabel namanya result. Nah, result itulah yang akan kita tampilkan. Di antaranya ada ID, email, sama nama. Karena password tidak perlu kita return. Password harus disembunyikan. Dan apabila user gagal, artinya emailnya tidak terdaftar di dalam database, kita throw error authorization seperti ini dan pastikan authorization-nya diimpor dari Nest.js common. Paling itu saja. Jadi service ini ditugaskan untuk mengecek email. Kalau emailnya cocok atau terdaftar, return objek usernya, tapi tidak untuk password. Jadi kalian pecah dulu pakai tanda titik 3 kali. Cara ini adalah cara yang paling umum digunakan saat mengembalikan semua data objeknya. Dan kalau seandainya user belum ada, usernya invalid, berikan pesan error authorization. Sehingga di dalam controller out ada URL yang mengakses ke login di metode post. Kurang lebih kodenya seperti ini. Jadi out service-nya digunakan ke dalam controller, diimpor dan dijalankan di dalam construct. Lalu kita referensikan properti tersebut menggunakan keyword this.login, nama metode out service-nya. Pasang dulu request body yang diambil dari kelas out TDO-nya. Metode post-nya perlu diimpor juga dari Nest.js common, sebuah dekorator, baik itu post maupun dekorator body. Pisahkan dengan koma. Jadi sekarang URL aplikasinya berada di localhost out
/login di metode post. Mari kita coba buka Postman-nya. URL-nya ada di out/login. Pasang metode post dan kirim body request-nya berupa JSON. Misalnya saya masukkan email sama password. Tentu emailnya pastikan tidak ada di dalam database. Silakan kalian jalankan juga Prisma Studio di terminal agar bisa melihat baris-baris datanya. User ID 1 ini saya ganti jadi 3 saja dan dia tidak ada di dalam database. Kalau saya kirim, tentu di dalam terminal ada error, jadi aplikasinya belum berjalan dengan sempurna. Kita perhatikan errornya di sini bahwa out module tidak mengenali user service. Jadi pada out module perlu kalian daftarkan user service-nya. Jadi secara tidak langsung out module berkaitan dengan user service, diimpor sebagai provider. Lanjut lagi, Prisma Service juga perlu kalian impor karena kita menggunakan Prisma Service untuk koneksi ke dalam database dalam menjalankan sebuah query. Oke, coba lihat lagi ke dalam terminal, pastikan sudah hilang error tersebut, baru kita jalankan aplikasinya. Kalau kalian memasukkan email yang salah, maka pesan errornya seperti ini, status code 401 authorization. Berbeda kalau kalian memasukkan user yang cocok, maka data user sudah berhasil kalian tampilkan. Ada ID, nama, sama email. Password tidak kita tampilkan karena dia berada di kata kunci yang berbeda.